Oke, proses rekamnya dimulai ya. Tolong ada yang punya WA-nya Mbak Ella Hanif atau Ella Hanifah Tunisa di WA kan suruh masuk lagi. Oke, Pak. Wah, kita harus masuk lagi ya. Oh, belum. Sinyalnya Ya, mungkin, Pak. barusan ini tadi keluar. Gak tahu nganu dikeluarkan dari Google Meet-nya atau mungkin ada masalah mungkin. Oke ya, Pak Widi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa kembali di pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik, hari ini kita melanjutkan materi yang sudah kita sepakati di pertemuan yang lalu, yaitu tentang komponen-komponen kurikulum. Tapi namun sebelum masuk ke komponen-komponen kurikulum, nanti Pak Widi bahas ulas lagi, kita sepakati lagi, kita satu suara lagi tentang kurikulum. Di yang sudah hadir ada 21 mahasiswa dari 25 mahasiswa. Oke, Ella udah masuk. Sip. Saya panggil langsung jawab hadir kayak gitu aja ya. Ya, Siti Sadia. Oke, belum hadir. Asti Nur Anissa. Hadir, Pak. Oke, sip. Nur Hasanah. Hadir, Pak. Oke, Heri Prayogo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Giza. Hadir, Pak. Oke, Anastasia. Hadir, Pak. Oke, Sinta Agustin. Hadir, Pak. Oke, Alvina Sanita. Oke, belum. Hadir, Pak. Oh, ada dong. Oke, Ani. Hadir, Pak. Alvina ya tadi ya. Oke. Selanjutnya Fadila Inas Salha. Hadir, Pak. Oke, Aris. Hadir, Pak. Oke, Elis. Hadir, Pak. Oke, Ella tadi sudah hadir kelihatannya. Hadir, Alia. Pak. Oke. Alia. Hadir. Oh iya, masih tak tidur. Hanifuddin. Tangil. Hadir. Oh, Tangirul Tangidin. Ahmad Nur Musafa. Hadir, Pak. Fathi Mursidina. Fathi ada. Oke. Noviana. Hadir. Oke, Sofiani yang belum ada gitu tadi. Oke, Sofiani belum ada. Oh, nah ini harus gabung. Ana Bihotimatis. Hadir. Oke. Nafisah Oktaviani. Oke, seluruh. Oke. Farihatul. Hadir, Pak. Oke. Avinda. Hadir, Pak. Oke. Siti Mardia. Hadir, Pak. Oke. Dwi Ilham Fadilah. Hadir, Pak. Oke, saya kompetis mau ya. Liftia. Hadir, Pak. Oke, lo hadir kabeh kok. Ini saya 24 ya. Yang belum hadir tadi siapa ya? Siti Sadia hadir ya? Oh, Siti Sadia yang belum ada ya. Oh, oke, udah ketemu. Oke, kita lanjut materi. Sebentar, saya share screen dulu. Sebuah jendela mana? Jendela kamar atau jendela apa ini? Sudah terlihat ya? Oke, sebentar sebelum saya mulai on cam semua dulu ya. Saya capture untuk bukti pembelajaran.
Oke, mana lagi selain di McD. Bentar. View-nya mana tuh? Biar bisa kelihatan semua. Tata letak. Oke. Oke. Action. Ganteng sih ayo. Ayo action kabeh. Oke ya. Santai. Yuk sudah atus ya. Ayo salam sudah mandi. Oh, belum. Oh, jujur banget lah. Oke, baik. Pak Widi mulai tata letaknya. Oke, sudah. Baik, sudah terlihat ya tulis share screen-nya Pak Widi? Sudah, Pak. Oke, perubahan orientasi. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke komponen kurikulum, kita sepakati dulu tentang uh, kurikulum itu apa. Jadi kita tahu, jadi kita nggak membahas sampai jauh-jauh. Ternyata kita belum sepakat kurikulum itu bagaimana. Terus apa namanya? Sebenarnya di lapangan itu ada yang mempersepsikan kurikulum itu berbeda. Jadi belum bisa membedakan antara kurikulum dan pembelajaran. Jadi kita bahas dulu baru kita masuk komponen. Kalau komponen sih materinya nggak terlalu banyak sih. Oke. Jadi kita awali dulu dari perubahan orientasi kurikulum, terutama kurikulum 2013 ya, karena kita membahasnya setahu kita selama ini ketok palu sampai detik ini masih menggunakan kurikulum 2013 revisi 2017 ya. Oke. Jadi pada awalnya itu memang kurikulum lama itu masih menggunakan berbasis pada isi keilmuan. Nah, dari berbasis pada isi keilmuan ini, itu sesuai di konsorsium yang diutarakan di konsorsium sains, teknologi, dan seni pada tahun 85 sampai tahun 98, itu kita ubah dalam perubahan orientasi kurikulum 2013 ini berbasis pada kebudayaan. Itu sesuai dari konsep UNESCO. Maksudnya seperti apa berbasis pada kebudayaan? Ini baru masuk. Nah, Siti Sadia, dirasani. Oke. Nanti masuk semua ya. Oke, Siti Sadia tadi sudah saya presensi, tapi kalau sekarang udah masuk, nanti presensinya tak ubah lagi. Tidak apa-apa, tenang. Yang penting pada masuk semua. Oke, yang dimaksud dari berbasis pada kebudayaan di sini maksudnya adalah seperti ini. Jadi UNESCO itu menetapkan 2 prinsip pendidikan. Yang pertama, 4 pilar pendidikan. Yang kedua, lifelong education atau pendidikan seumur hidup. Nah, 4 pilar pendidikan itu yang diutarakan di UNESCO oleh UNESCO, yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Kedua, learning to do, belajar melakukan. Learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan. Learning to be atau belajar menjadi diri sendiri. Maksud dari keempat pilar ini ya kita kupas satu-satu. Learning to know, itu belajar untuk mengetahui. Jadi pada prinsipnya memang pembelajaran yang diharapkan untuk kedepannya itu tidak hanya sebatas dia itu mengcopy apa yang diutarakan oleh guru, tapi dia mampu sampai mengetahui. Maksudnya seperti ini. Seperti yang sudah saya singgung pertemuannya kemarin. Jadi pembelajaran untuk kedepannya itu berbasis pada atau berorientasi pada peserta didik. Nah, peserta didik disitulah kita menggunakan konsep secara konstruk. Jadi pembelajaran itu atau proses pembelajaran itu atau proses dia belajar untuk mendapatkan pengetahuan itu secara konstruk, di mana memang pembelajarannya itu dia sampai benar-benar to know, mengetahui, dia paham. I know, aku paham, aku tahu. Jadi kondisinya seperti itu. Bukan hanya mengcopy apa yang sudah diutarakan oleh pendidik atau guru di situ. Learning to do, belajar melakukan. Harapannya memang pembelajaran untuk ke depan itu supaya anak itu
karena kita memang belajar secara konstruk, itu belajar itu supaya anak itu bisa melakukan sesuatu atau dia dengan apa namanya mengkonstruksikan pengetahuannya itu berdasarkan dari melakukan sesuatu atau learning to do. Harapannya menjadi pembelajaran yang aktif di situ. Yang selanjutnya learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan. Harapannya memang jadi poin yang ketiga dan keempat itu memang berhubungan antara learning to live together dan learning to be. Di situ yang dimaksudkan adalah learning together, belajar hidup dalam kebersamaan supaya dia nanti harapannya ketika terjun di masyarakat atau yang lebih luas daripada sekolah, dia bisa hidup secara bersama-sama. Oleh karena itu dalam pembelajaran itu coba lebih ditekankan pada nilai kerjasama dalam suatu proses pembelajaran. Harapannya memang membiasakan peserta didik itu ketika dia sudah terjun di lapangan itu dia bisa membaur dengan masyarakat yang ada di sekitar, sehingga bisa menjalin sebuah apa namanya ya hubungan timbal balik sehingga terjadi yang namanya dia terbiasa dalam kehidupan yang bersama-sama di situ, kehidupan sosial di dalam. Nah, itu perlu memang learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Jadi seperti itu. Itu karena poin yang ketiga dan keempat itu sangat berlanjut. Dan yang prinsip yang kedua adalah lifelong education atau pendidikan seumur hidup. Kita menanamkan peserta didik kita supaya pembelajaran itu sepanjang hayat. Jadi malah justru kalau kita rasakan, ini malah justru menggunakan konsepnya yang dikonsepkan oleh di agama kita ya, di Islam ya. Jadi memang kita belajar itu sepanjang hayat sampai mati seperti itu. Jadi memang kita harus diusahakan belajar seumur hidup. Jadi enggak setelah lulus SMA habis itu belajar, atau setelah lulus kuliah habis itu tidak belajar. Itu malah justru salah. Malah justru ketika kita baru lulus SMA, lulus kuliah, itu baru awal pengalaman hidup itu baru dimulai. Jadi memang harapannya dua prinsip pendidikan ini yang diutarakan oleh UNESCO bisa diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia. Nah, kita harus sepakat dulu apa itu kurikulum. Kita melihat dari pendapatnya Robert S. Zess tahun 81. Kita melihat dari berbagai terminologi dalam kurikulum. Yang pertama, kurikulum foundation atau asas-asas kurikulum dengan memperhatikan filsafat bangsa, keadaan masyarakat, dan kebudayaan. Ya, itu yang maksud tadi kurikulum yang berkebudayaan tadi maksudnya seperti ini. Jadi makanya akhir-akhir ini mulai dimunculkan lagi yang namanya etnoscience atau pembelajaran sains itu berbasis pada ilmu murni yang sudah ada di masyarakat atau yang ada di budaya. Misalnya seperti ini. Ini sering Pak Widi contohkan. Apa namanya? Orang di desa, di pedesaan atau orang zaman dulu itu selalu mengatakan, ya nek gawe tape iki ojo dalam terutama wanita ya, jangan dalam kondisi mens. Nanti apa namanya? Tapenya juga warnanya abang. Nah, kok karena kono demite dan lain-lain, ono jine dan lain-lain. Nek majare mbae mbiyen iki koyo ngono. Kok pamali dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya bisa kita kaji secara saintifiknya. Nah, maaf. Ya kita kan ini belajar ilmu ya, harus ono riku-rikuhan. Oke, jadi ketika wanita menstruasi, kalau kesadaran hidup bersih sehat, saya kira setelah mungkin membersihkan setelah darah-darah menstruasi, mungkin dia langsung cuci tangan menggunakan sabun dan lain-lain atau apalah, apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya ya menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer. Harapannya apa? Supaya renik-renik bakteri-bakteri yang ada di situ itu biar mati.
Memang kan eh, karena itu dalam menstruasi itu kan keluar dari saluran pembuangan ya. Jadi memang yang subur di situ adalah mungkin Escherichia coli. Karena memang ciri khas E. coli itu ketika dia berkembang itu memang berwarna merah. Alhasil, nah, kalau pembuatan tape itu kan proses fermentasi di mana dia apa namanya mengubah protein yang ada di apa zat pati yang ada di mungkin tape dalam pembuatan tape itu menjadi yang lebih sederhana sehingga bersifat alkoholik gitu, gitu ya. Jadi bakteri yang tumbuh di situ istilahnya kayak dipakani, di ben subur. Nah, ketika ada bakteri lain yang juga masuk di situ, alhasil dia juga akan tumbuh subur. Nah, ketika dia yang menstruasi itu tidak apa biasakan menjaga kebersihan atau kalau penting cuci tangan misalkan pakai air saja, apa pakai air yang tidak mengalir itu kan pasti ada bakteri yang tertinggal di tangannya. Nah, ketika dia megang bakteri dikasih pupuk atau dikasih tempat hidupnya, dia kan pasti akan senang, dia akan berkembang. Makanya tapenya itu dia berubah menjadi merah. Merahnya itu karena bakteri Escherichia coli. Jadi memang berubah merah. Tapi bukan karena jin, bukan karena apa popo. Enggak kalau. Tapi kan itu kita juga tidak bisa menyalahkan karena memang pengetahuan masyarakat pada saat itu ya baru segitu. Tapi kita sebagai saintifik ternyata bisa dikaji secara saintifiknya. Makanya muncullah pembelajaran berbasis etnosains. Misal lagi contoh joglo di rumah Jawa atau rumah adat yang tahan gempa seperti itu. Ya karena di sini adalah ada nuansa magisnya di setiap sudut-sudut rumahnya di situ sebagai rumah penjaga rumah ini. Jadi mereka dibuat kuat, dia tahan gempa dan lain-lain. Walaupun sebenarnya kalau joglo yang asli kan tidak ada paku sedikit pun, hanya dipasang lubang di pasca lubang-lubangnya hanya dirangkai saja, tidak ada paku sebenarnya. Tapi kok bisa kuat, bisa menompang genting yang berat-berat seperti itu. Kenapa? Yaitu bisa dikaji secara geometri atau secara fisika. Jadi, oh ternyata dengan saling menyambungkan dengan formasi seperti joglo seperti itu di tengahnya berupa pondasi tengah kotak seperti itu ternyata dia memang jauh lebih kuat. Nah, jadi orang mergoning kono yombo ya nek memang diiseni kita juga tidak boleh memungkiri memang Allah menciptakan jin dan manusia. Saya manusia, Arisnya jin gitu ya, Aris. Enggak. Jadi memang ada kepercayaan mungkin seperti itu, tapi kalau secara saintifiknya bisa dijelaskan sebenarnya, mungkin secara geometrisnya atau secara fisikanya di situ tentang struktur dan bangunan di situ kan bisa. Nah itu jadi kurikulum foundation itu dia berangkat berdasarkan asas-asas kurikulum dengan memperhatikan filsafat bangsa, keadaan masyarakat dan kebudayaan. Ya terserah nanti kalian pengen pembelajaran IPA nanti tak jelaskan bagaimana memasukkan unsur kebudayaan itu dalam pembelajaran IPA seperti itu. Yang kedua kurikulum construction itu membahas berbagai komponen dengan berbagai pertanyaan. Biasanya memang berangkat dari seperti yang ada di bahasa Indonesia ya 5W1H ya gitu ya. What, where, when, who, why, how. Seperti itu ya. Jadi di situ apa yang dimaksud dengan masyarakat yang baik, kemana arah dan tujuan pendidikan, apa yang terserah. Jadi mereka berangkatnya berdasarkan dari pertanyaan atau komponen dengan berbagai pertanyaan sehingga membentuk suatu kurikulum construction di situ. Yang selanjutnya ada kurikulum development, di mana pengembangan kurikulum membahas berbagai macam model pengalaman kurikulum. Nah, dalam hal ini siapa yang berkepentingan? Guru, tenaga pendidikan, orang tua, atau
atau siswa di situ. Jadi memang dalam pengembangan kurikulum kita juga bisa mengembangkan suatu kurikulum, tapi tinggal kita orientasinya bagaimana. Apakah yang memiliki kepentingan di situ adalah guru atau tenaga pendidikan atau justru orang tua, atau kita berangkat dari siswa tersebut. Yang keempat, kurikulum implementation, yaitu di situ membahas atau implementasi dari kurikulum tersebut, seberapa jauh kurikulum dilaksanakan di lapangan. Ini memang makanya ada setiap kali ada penilaian, akreditasi dan lain-lain itu supaya melihat dari kurikulum implementation-nya atau seberapa jauh kurikulum itu dilaksanakan di lapangan. Tapi kembali, saya belum yakin dengan adanya penilaian tersebut kadang masih secara subjektif, belum objektif seperti itu ya. Jadi kadang ada beberapa sekolah yang mempraktekkan juga penilaian yang disangkutkan nilai api, seperti itu kan tidak menjamin lah yang bisa mengetahui implementasi dari suatu kurikulum yang memang satuan pendidikan itu, dan terutama guru, apakah tujuan pembelajaran yang diamanatkan atau tujuan pendidikan yang diamanatkan itu tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai berarti ya memang kurikulum implementasinya masih buruk di situ. Yang kelima yaitu kurikulum engineering atau proses yang memfungsikan sistem kurikulum di sekolah dengan menghasilkan kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan menilai keefektifan kurikulum dan sistemnya di situ. Jadi memang ini satu perangkat, jadi satu bundle atau satu rangkaian di mana proses yang memfungsikan sistem kurikulum di sekolah dengan menghasilkan kurikulum, terus pelaksanaannya bagaimana, sistemnya bagaimana, terus keefektifan kurikulum dan sistemnya itu bagaimana. Jadi itu bentuk dari kurikulum engineering. Nah, lantas sebenarnya itu kurikulum itu apa sih sebenarnya? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi karena memang banyak yang masih belum bisa membedakan antara kurikulum dengan pembelajaran. Di lapangan masih banyak, guru-guru masih banyak. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini sesuai UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yang intinya, kurikulum itu sebenarnya adalah rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh. Jadi, pada prinsipnya, kurikulum itu adalah berupa seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang kemampuan dan sikap serta pengalaman belajar dan penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik. Makanya kadang seperti saat ini, kadang saya agak risih juga tidak ada ujian nasional itu dihapuskan. Itu sebenarnya saya risih. Karena apa? Ujian nasional itu harusnya wajib, tapi bukan sebagai tolak ukur kelulusan. Tapi itu wajib karena untuk apa? Untuk melihat evaluasi kompetensi yang sudah dicapai peserta didik itu sejauh mana sih? Nah, seperti itu. Kan dalam lapangan, coba nanti kalian akan tahu ketika PPL. Coba buktikan omongannya Pak Widi. Di lapangan, anak itu nilainya mungkin banyak yang tidak bagus. Bahkan mungkin bisa dikatakan tidak adil bagi yang memiliki kompetensi yang bagus atau dengan dilihat dari nilai yang bagus. Misal nilainya 2 karena soalnya itu gengsi, alhasil didongkrak menjadi nilainya 7. Jauh kan? Ya, dia padahal hanya memiliki kompetensi, katakan kita melihat dari skala 10, dia baru dari 10 kompetensi itu dia baru lulus 2 kompetensi tok. Karena nuruti gengsi, alhasil dia didongkrak menjadi
lulus 7 kompetensi, walaupun pada realnya dia hanya baru uh, memenuhi dua kompetensi di situ. Itu kacau nanti untuk kedepannya negara kita kan kacau. Jadi misalnya seperti ini, dia pengen kuliah di jurusan kedokteran seperti itu karena dia berangkatnya. Tapi alhamdulillah kampus-kampus saat sekarang masih memegang teguh ada ujian masuknya dulu. Tapi ada beberapa kampus juga tidak mempertimbangkan ujian masuk. Padahal dengan adanya ujian masuk itu, soal-soal ujian masuk itu sudah didesain sedemikian rupa apakah dia bisa memenuhi kompetensi yang diharapkan untuk masuk menjadi mahasiswa saya apa enggak. Nah, yang bahaya yang lewat jalur prestasi. Karena sekarang kalau tidak ada ujian nasional kan berarti tidak ada standar kan. Padahal nilainya selama ini dia didongkrak. Yang nilainya 2 menjadi nilai 7, nilai 8. Nah, otomatis kan yang rata-rata 8 yo dhuwur ya yo rata-rata rapot 8, rata-rata rapot 9. Tapi karena itu hasil dongkrakan, ya jadinya mereka pihak universitas juga bingung. Kalau yang tidak menggunakan tes itu juga wah ini karena nilainya 9 berarti dia kompetensinya bagus. Padahal di lapangan kenyataannya dia adalah dongkrak nilainya. Jadi ya kita tunggu aja nanti contoh dia nanti di jurusan kedokteran pasti selama perkuliahan dia akan terpontang-panting, dia akan bingung di situ di dalam selama mungkin pembelajaran. Nah, kacaunya lagi dia bisa sampai lulus menjadi dokter tapi dia tidak memiliki kompetensi yang minimum yang dia harus punya. Ya sekarang kita melihatlah banyak kan malpraktek yang ada di lapangan ya berawal dari itu sebenarnya. Jadi memang saya harapannya dari dulu itu sudah pernah didebat ketika menterinya Pak Nuh waktu dulu menjabat menjadi menteri terus membuka diskusi terbuka di S2-nya Pak Widi waktu itu. Pak Widi bertiga yang bisa ngomong Pak Widi sih masalahnya istilahnya kalau dalam debat kayak gitu Pak Widi nggak malu lah, nggak ada urat malunya kalau ketika debat. Jadi saya tanyakan itu kalau memang ujian nasional itu mau dihapuskan terus bagaimana Pak untuk standar kita melihat anak itu memiliki kompetensi memiliki kompetensi yang diharapkan di dunia kerja. Dalam lapangan coba tanya semua guru yang ada di sini. Mereka dongkrak nilai apa enggak? Rata-rata semua guru itu mendongkrak nilainya harusnya 2 karena semua peserta didik harus naik sehingga nilainya dinaikkan menjadi 7. Nah kan itu yang sangat jauh. Nah itu yang membuat kacau sebenarnya. Harapannya dengan dulu terus disimpulkan tetap ada ujian nasional tapi tidak sebagai standar kelulusan itu sudah bagus sebenarnya. Malah sekarang malah dihapus total sisan USP mengukur kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik lulusan itu apakah bisa terukur apa enggak. Dia pengen meneruskan mungkin menjadi astronot atau dia ahli dalam pesawat terbang tapi karena gara-gara nilai kan sekarang lulus berdasarkan nilai rapot kan bukan ujian kan. Nah itu kan bahaya nilai rapot itu didongkrak seolah-olah dia menguasai kompetensi-kompetensi yang menjadi standar suatu universitas atau suatu sekolah yang lembaga pendidikan yang di atasnya. Ya kan kacau balau itu nanti akan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia ke depan. Karena dari itu saya lebih suka guru itu ya katakan nilainya 2 ya udah dituliskan nilainya 2 supaya orang tua juga bisa membenahi anakku burung lulus jadi aku harus bisa memberikan pendidikan pada mereka. Guru juga tahu bocah ayu hanya baru 2 ya udah itu ya memang resiko seorang pendidik itu seperti itu. Jadi tidak bisa dengan semudahnya mendongkrak nilai untuk menjadi 8 itu sebetulnya. Karena kasihan nanti masa depan si anak itu seperti apa.
Ya, sehingga adanya yang namanya KBK adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang harus dicapai oleh siswa sebagai peserta didik. Nah, kejelekannya kita ketika ganti ganti menteri mesti ganti kurikulum dan gantinya itu total. Kurikulum A baru diajarkan, baru mau diimplementasikan, sudah menguras biaya banyak, belum juga diimplementasikan di lapangan sudah diganti kurikulum. Ya kan kacau seperti itu. Kita belum tahu tolak ukur kurikulum tersebut itu keberhasilannya seberapa. Yang ya itulah kalau sudah pendidikan itu sudah dicampur adukan dengan politik dan lain-lain, kacau. Jadi harapannya nanti kalian ketika menjadi seorang guru harus bisa bertahan, uh, menjaga idealisme kalian, tapi juga jangan boleh idealis, tapi harus saklek banget. Karena kita pendidik, bukan pengajar. Nah, idealis ini biasanya rata-rata pengajar dia. Tapi kalau seorang pendidik, dia bukan, dia idealis, tapi orang saklek. Orang kudu kok ngono. Jadi kita lebih fleksibel. Kita tahu si A masih kompetensinya belum terpenuhi, kita bagaimana cara mencari strategi supaya si A itu bisa menguasai seluruh kompetensi yang kita harapkan. Konsep kurikulum itu sendiri berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan, bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Tapi ya kalau kita melihat di lapangan, ya sedikit mirip tadi seperti apa yang saya katakan tadi. Lawang belum dipraktekkan di dunia pendidikan secara luas, belum tahu hasilnya seperti apa, belum bisa dievaluasi, sudah diganti. Nah, yang akan menjadi korban yang pertama guru dan peserta didik. Dia akan menjadi bingung, sedikit ganti, mumet kan. Nah, sebenarnya itu kurikulum kita tetapkan bentuknya apa, walaupun nanti pembelajaran yang ada di lapangan itu pasti berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, itu pasti berbeda cara pembelajarannya. Kita melihat dari anaknya yang kita ajar itu seperti apa, dia mampu nggak kita pelajarkan secara high tech, tapi ternyata SDM-nya belum mumpuni, jadi kan repot juga kan. Kita pengen pembelajaran yang berbasis IT banget, tapi sarana prasarana dan SDM-nya belum terpenuhi, ya kesusahan juga. Nah, dengan di sini praktek dulu, ya waktu daring seperti ini, mungkin pembelajaran yang ada di tengah kota atau di tengah-tengah kota dengan yang ada di pinggiran kota atau di pinggiran kabupaten pasti akan berbeda. Karena dari pertumbuhan atau pengembangan infrastruktur di negara kita belum merata sebenarnya, terutama bagian jaringan. Meminta kita untuk daring, semua harus berbasis online, tapi yang di tengah kota aja kadang kalau wacanya kacau, jaringannya juga ikut putus kan, apalagi yang berada di pinggiran atau di dalam pedesaan. Jadi ya gitu. Makanya dulu saya bersama teman-teman saya kan ikut relawan Satkom ya, jadi memang identik kita itu menggunakan radio HT. Kebetulan kita berada di Kabupaten Semarang, ya kita coba di daerah pelosok-pelosok pembelajaran di sana bagaimana. Oh, ternyata pembelajaran di sana bermasalah di jaringan internetnya, sarana prasarananya belum terpenuhi. Ya coba kita inisiatif, Pak, kita pinjamkan dong Pak untuk guru-guru di sekitar situ, kita pembelajaran berbasis radio menggunakan HT. Ini jadi dimanapun ya. Makanya Pak Widi kemanapun bawa alat ini untuk monitor. Jadi bebas pulsa, bebas kuota, tapi jaringannya cukup jauh. Ini Solo bisa nyampe sini kok. Nah, jadi, biasa ngoreksi dirimu tim. model-modelnya nanti seperti ini. Ada yang terbaik. Jadi
guru kita pinjamkan radio untuk pusatnya, sedangkan nanti peserta-peserta didik yang belum mumpuni kita bisa menggunakan jaringan FM atau menggunakan jaringan HT, UHF atau VHF. Di situ dia tinggal mendengarkan hari satu dikasih speaker gede terus mereka bisa mendengarkan bersama-sama. Jadi memang kita yang dibutuhkan, yo kita menyadari memang pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak merata, belum merata, jadi seperti itu. Jadi tapi harapannya semua harus sama menggunakan metode yang A yang sama. Buat Pak Widi tidak bisa seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita saling menyalahkan juga tidak terpecahkan masalahnya. Ya memang kita sebagai seorang guru, seorang pendidik itu harus peka terhadap teknologi terutama. Jadi ada bermacam-macam teknologi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Di situ misal menggunakan radio seperti itu tadi, menggunakan HT seperti itu tadi. Jadi bisa. Sekarang di Kabupaten Semarang karena gara-gara kelakuan kita di sana itu terus diadopsi oleh Rasika Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Rasika, jadi pembelajaran via radio Rasika setiap jam 1 itu ada pembelajaran tema apa, pembelajaran tentang bab apa, itu menggunakan radio supaya bisa mengcover daerah-daerah yang mungkin untuk jaringan internet itu masih belum mumpuni. Oke. Kita kembali lagi, jadi konsep kurikulum kalau kita melihat dari arti sempitnya itu hanya sebatas kumpulan mata pelajaran dan bahan ajar yang harus disampaikan guru. Tapi pada prinsipnya dalam arti luas itu lebih menekankan pada pengalaman. Jadi ya memang kembali lagi ke gurunya ya, yang karena memang di akhir-akhir kayak kemarin karena ada kebijakan yang menjadi guru itu bisa dari non kependidikan. Ya memang betul untuk ilmunya itu jauh lebih bagus jurusan-jurusan yang ya daripada jurusan kependidikan. Tapi untuk menjadi seorang guru itu tidaklah mudah, butuh proses di mana ada mata kuliah tentang kependidikan, cara menganalisis kurikulum itu bagaimana, cara membuat RPP untuk pembelajaran, rancangan pembelajaran itu bagaimana, itu ada skillnya tersendiri yang tidak dapat di jurusan murni. Jadi kalau ilmu itu bisa kita pelajari tergantung gurunya itu mau membaca buku apa enggak, tapi kalau untuk pengalaman skill dalam mengajar itu jurusan kependidikan jauh lebih bagus daripada jurusan yang murni seperti itu. Jadi sekarang boleh menjadi guru itu tidak dari jurusan pendidikan, yang penting nanti ikut UT, itu hancur itu lama-lama pendidikan yang ada di Indonesia ini. Jadi memang kita sebagai guru dan sebagai calon guru, terutama kalian harus juga lebih mawas diri juga. Ayo terus ilmu itu digali terus, dibaca terus, cari ilmu seluas-luasnya supaya nanti bisa ketika pembelajaran itu kalian di dalam kelas, kalian bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman. Nah, itu sesuai dari konsep kurikulum dalam arti luas, lebih menekankan pada pengalaman. Kita melihat dari kurikulum dipandang sebagai tujuan. Menurut Morris Johnson, membedakan antara kurikulum dengan pengajaran. Nah, ini yang sering menjadi salah kaprah di lapangan antara kurikulum dengan pengajaran. Interaksi siswa dengan lingkungan itu disebut pengajaran, sedangkan rentetan hasil belajar yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan pendidikan itu disebut dengan kurikulum. Nah, jadi pengajaran itu proses interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, proses pembelajaran itu sebenarnya pengajaran. Tapi ketika dia bisa mencakup seluruhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, itu yang disebut dengan kurikulum di situ.
Kurikulum sebagai rancangan atau rencana menurut McDonald, ini bukan McDonald McD ya, di es krim kon itu es krim yang paling tak seneng, ke mall beli itu tok, terus beli sikat gigi pulang. Dulu kalau lagi gaji ketika kuliah dulu sama temen kos saya gitu, ya nangkrang naik naik mall ngapa tuku sikat gigi tok arek untuk Bali. Ya ya untuk refreshing aja sih, pernah datang ke sadar cepet. Ya berguyon itu kan, kadang kan kita penat juga ya, penat di kos atau apa gitu. Menurut McDonald, sistem persekolahan itu terbentuk atas 4 subsistem. Yang pertama mengajar, belajar, pengajaran, dan kurikulum. Mengajar itu kegiatan profesional guru memang. Sedang belajar upaya siswa sebagai respon, pengajaran interaksi belajar dan mengajar. Sedangkan kurikulum itu rencana sebagai pedoman. Kita kembali lagi, kurikulum itu sebagai pedoman. Jadi intinya kurikulum itu adalah gambaran umumnya, sedangkan nanti urusan proses pembelajaran yang ada di lapangan itu masing-masing guru dan satuan pendidikan. Makanya tadi kan Pak Widi mengatakan sekolah A dengan sekolah B itu kalau disamakan proses pembelajarannya itu tidak bisa, pasti akan berbeda. Karena apa? Kita melihat peserta didik kita itu bagaimana, lingkungannya bagaimana, sarana prasarananya itu memenuhi apa enggak. Nah, itu kita melihat. Jadi kurikulumnya satu, tapi model pembelajarannya itu pasti berbagai macam. Orang antar sekolah wis, antar kelas, kelas A dan kelas B pasti sistem pembelajarannya itu berbeda. Mungkin kelas A lebih tegang, kelas B lebih karo guyonan, kelas C mungkin lebih santai lagi, karena memang masing-masing peserta didik atau masing-masing kelas kan dia memiliki ciri khas masing-masing dia, dan sarana prasarannya mencukupi apa enggak di situ, atau memenuhi apa enggak. Kalau enggak dipaksakan. Contoh di sekolah A dia sudah menggunakan daring, menggunakan berbasis IT, di sekolah B ternyata sarana prasarannya tidak memenuhi, ya enggak akan terjadi. Nah, seperti itu. Malah istilahnya bekah beku piye tuh tes zona pembelajaran. Nah, menurut Belcam, macamnya Belcam. Nah, kurikulum dibedakan menjadi yang sebagai rencana tertulis dan kurikulum sebagai fungsi fungsional. Saat dia, nah, saat dia di mute dulu nggak dia? Oke, kita lanjut. Nah, menurut Belcam, di situ kurikulum dibedakan menjadi sebagai rencana tertulis dan kurikulum fungsional. Nah, menurut Taba, perbedaan kurikulum dengan pengajaran terletak pada keluasan cakupan. Kurikulum itu isinya dari tujuan umum atau akhir, isi dan metode lebih luas. Sedangkan pengajaran itu lebih spesifik lagi, tujuannya khusus dan lebih sempit, lebih spesifik. Jadi kurikulum ya, berarti kalau melihat dari pendapat si Taba ini, kembali lagi kurikulum itu sebagai pedoman, bukan sebagai mutlak harus sama seperti itu. Jadi pengajarannya itu kalian sebagai guru harus lebih kreatif. Jadi disesuaikan dengan keadaan yang ada di lapangan. Ya, kurikulum sebagai bidang studi itu merupakan penerapan dari teori-teori kurikulum, hasil pengkajian dan pengembangan para ahli kurikulum. Nah, menurut Zes, kurikulum sebagai bidang studi itu mencakup batasan jarak, cakupan subjek maternya, terus prosedur pengembangan dan praktek. Menurut Beckham, teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang sehubungan dengan yang berhubungan yang memberi arti terhadap kurikulum sekolah dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen, perkembangan, penggunaan, dan evaluasi. Nah, ini cakupan-cakupan kalau disederhanakan bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi kurikulum itu
mengindikasi rencana untuk mendidik siswa. Jadi merupakan bagian dari ruang lingkup kajian kurikulum dan berisikan komponen-komponen kurikulum. Nah, kurikulum itu identifikasi ruang lingkup, itu merupakan substansi atau subjek matter dalam bidang kurikulum. Berbagai proses yang terdapat dari kurikulum sebagai pengembangan kurikulum atau perubahan kurikulum. Ini sesuai dari ZES ya. Nah, nah, jadi menurut ZES itu ada 6 inti dari kurikulum adalah kurikulum as program of studies, kurikulum as course content, kurikulum planned learning experience, kurikulum as experience had under the auspice of the school, dan kurikulum as a structured series of intended learning outcomes, dan yang keenam kurikulum as a written plan for action. Sebentar ini, bentar ya, ada telepon sebentar. Oke, jadi di situ, jadi enam ini yang dimaksud di situ nanti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi kurikulum as program of studies, kurikulum as course content. Jadi intinya di dalam kurikulum itu di dalamnya ada program-program selama pembelajaran, konten-konten pembelajaran di sana, planning untuk experience atau untuk pembelajaran secara experience di situ bagaimana, experience pengalaman ketika yang didapatkan ketika di sekolahan atau dan di situ berfungsi untuk written plan for action atau sering disebut dengan RPP itu ya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sehingga kurikulum itu dibedakan menjadi dua, dia bisa dikatakan dokumen dan dia dikatakan kegiatan nyata atau kurikulum, atau dokumen itu kurikulum plan. Ya, kurikulum itu sebagai dokumen itu berupa serangkaian mata pelajaran, silabus, RPP dan lain-lain, itu berupa dokumen. Sedangkan kegiatan nyata itu proses pembelajaran, proses evaluasi dan penciptaan suasana pembelajaran. Nah, di sini kembali lagi ini kondisinya dia sebagai gambaran umum. Untuk pelaksanaan yang di lapangan secara khususnya itu masing-masing guru dia memiliki ciri khas dan proses pembelajaran yang berbeda di situ. Oke, sebentar. Mungkin panjang ya. Oke, jadi RPP itu sangat penting. Istilahnya dalam kalian pengen membuat film, itu kan butuh skenario. Walaupun nanti pelaksanaan pembuatan ketika syuting itu ada improvisasi, tapi istilahnya koridor-koridor atau rencana pembelajarannya itu sudah kalian karpet pembelajaran kayak gini, walaupun nanti ketika di lapangan itu kalian melakukan improvisasi sesuai dengan keadaan ketika waktu itu. Ya kita sudah merencanakan, tapi ketika pelaksanaan pasti akan mungkin ada sedikit perbedaan di situ. Yang selanjutnya kedudukan kurikulum. Secara singkat, posisi kurikulum dapat disebutkan menjadi 3. Kurikulum sebagai konstruk, kurikulum sebagai jawaban, kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan yang didasarkan atas kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa. Kurikulum sangat penting bagi beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Beberapa pihak yang dimaksud adalah guru, kepala sekolah, masyarakat, dan penulis buku ajar. Jadi kalau saya pribadi di sini tak garis bawahi kenapa penulis buku ajar. Kita sebagai guru, kalau saya pribadi menurut pengalaman itu memang buku cetak, buku bahan ajar di situ hanya sebagai referensinya saya. Tapi ketika mulai pembelajaran, saya pasti membuat modul supaya sesuai dengan skenario yang sudah saya susun, sehingga nyambung lah seperti itu. Kalau sedikit-sedikit kita menggunakan
buku paket yang sudah ada kadang tidak sesuai dengan apa yang pengen kita utarakan, sudah kita rencanakan. Wah, anak-anak udah buka halaman sekian, halaman sekian. Tapi kalau sesuai dengan modul yang sudah kita buat sendiri, terus berdasarkan referensi-referensi buku cetak yang sudah ada, itu jauh lebih enak dan sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran. Jadi lebih enak lah menurut Pak Widi selama ini. Fungsi dan efektivitas kurikulum. Fungsi kurikulum tadi kan sudah ada di sini ya. Nah, ini dari keempat elemen ini memang harus terkait. Ini contoh sebagai gini, daring. Orang tua ini menyalahkan pendidikan, menyalahkan guru, tapi dia tidak menyadari yang komen menjelek-jelekan guru ketika daring itu, bahwa guru itu juga orang tua seperti mereka. Jadi yang dia juga bertanggung jawab terhadap anaknya, tapi dia juga bertanggung jawab terhadap anak didiknya. Memang harus ada sinergi antara guru, kepala sekolah, masyarakat, dan aspek-aspek yang lain di situ. Jadi jangan menyalahkan guru anak daring. Kita omongi ya, guru daring dan guru ketika tatap muka jauh lebih capek ketika daring karena dia harus standby 24 jam. Kadang nunggu muridnya urung ngirim, nunggu karena handphonenya dibawa orang tuanya bekerja, alhasil kan masih menunggu. Wah, saya bisa mengirimnya jam 9. Jadi kan ngajarin biar cuman jam 2, jam 3 selesai. Sekarang harus menunggu sampai jam 9 malam, jam 10 malam, jam 12 malam, kayak dong ngirim tugas. Sebenarnya jauh lebih capek ketika daring sebenarnya. Tapi ya kita tidak boleh mengeluh. Ya itu memang kita harus hadapi untuk saat ini demi kebaikan bersama. Ya memang harus butuh kesadaran ya. Kadang masyarakat ini misalnya komen ki istilahnya apa ya, ngomong Jawa ya. Komen ki orang modal kayak ngomong komentator ki paling asik ya. Tapi dia tidak tahu apa yang kita alami. Kalian nanti ketika bagaimana rasanya, ya Allah ternyata guru itu memang sangat-sangat berat. Memang sebenarnya itu adalah panggilan jiwa sebenarnya. Efektivitas kurikulum, efektivitas sejauh mana suatu tindakan berpengaruh secara positif terhadap hal lain. Nah, kurikulum dikatakan efektif jika dapat berinteraksi secara tepat dengan kompetensi guru, membantu siswa dalam mengukur pengalaman belajar sesuai kebutuhannya, dan memproduksi outcome pendidikan yang diharapkan. Nah, kembali lagi, berurusan dengan tujuan yang sudah dirumuskan itu seperti apa. Nah, komponen-komponen kurikulum itu sendiri, itu yang pertama ada tujuan, ada isi, ada struktur program, ada organisasi, ada proses belajar mengajar, dan ada evaluasi. Nah, sebagai sebuah sistem berbagai ngetiknya mungkin mulai ngantuk membuat medianya sendiri. Sebagai sebuah sistem berbagai komponen, kurikulum memiliki keterkaitan yang bersifat harmonis dan tidak saling bertentangan. Jadi mereka ini dari aspek komponen 1 sampai komponen 6 ini saling berhubungan. Kita menentukan tujuannya itu apa dulu. Makanya biasanya di kurikulum nanti kan ada silabus, ada yang disajikan di kurikulum biasanya di standar isi. Standar isinya di situ ada SK, ada KD, KI dan KD. Nah, untuk indikator dan tujuannya itu kita guru yang menyusun itu supaya tercapai KI dan KD-nya itu. Katakan pembelajaran tentang sistem di KD-nya menyebutkan peserta didik mampu menjelaskan tentang sistem berbagai sistem yang ada di kehidupan mereka, terutama di bagian anggota tubuh. Berarti ada sistem pencernaan, ada sistem pendengaran, ada sistem sistem gerak dan lain-lain. Nah itu indikator-indikatornya itu baru itu siswa bisa menjelaskan tentang
sistem gerak, siswa bisa menjelaskan tentang sistem pendengaran, sistem pencernaan, dan sistem yang lain-lain di situ, sistem peredaran darah. Nah itu yang menyusun kita supaya dari sistem sebagai banyak sistem itu kita baru bisa mewujudkan tujuannya itu seperti apa. Baru kita menentukan isinya itu seperti apa. Isi sudah apa namanya sudah tercapai, baru kita bisa menentukan struktur programnya, terus pengorganisasiannya. Ini bukan organisasi aktivis, enggak. Ini pengorganisasian tentang pembelajaran itu, apa yang dibutuhkan apa saja, baru masuk proses belajar mengajar, dan tidak lupa yang namanya evaluasi. Itu makanya setiap pembelajaran itu butuh yang namanya evaluasi. Makanya kalau UN itu dihapuskan, saya sebenarnya tidak setuju. Tapi UN itu tetap ada, hanya bukan sebagai standar kelulusan intinya itu. Karena apa? Untuk mengukur evaluasi, dia kompetensinya sudah selama dia mempelajari selama 3 tahun, atau selama berarti berapa? 6 tambah 3, 9, 12 tahun, selama dari kelas 1 SD sampai terakhir SMA itu, kompetensi apa saja yang sudah dia dapatkan di situ. Nah, dengan adanya evaluasi salah satunya adalah ujian seperti itu. Walaupun itu bukan sebagai standar kelulusan, hanya untuk menginformasikan si A itu dia sudah menguasai beberapa kompetensi, supaya dia nanti untuk bisa sebagai orang tua bisa mengarahkan, oh, nah ini kompetensi ini tentang kelistrikan, oh ya berarti besok kamu ambil teknik elektro, oh, nah kamu itu ternyata kompetensi tentang kesehatan dan biologinya bagus, oh, ya besok beranilah kamu masuk ke kedokteran. Nah, seperti itu modelnya, supaya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melangkah yang lain. Nah, kalau sekarang nggak ada seperti itu dan berangkatnya menggunakan nilai rapot, padahal nilai rapotnya di markup semua, kira-kira kita bisa menggambarkan, kita sebagai orang nalar aja lah, kita bisa menggambarkan nggak anak itu bisa menguasai suatu kompetensi? Nggak bisa kan? Yo, wah, nilai rapotnya 7, berarti dia menguasai ke-7 kompetensi berarti. Padahal aslinya nilainya 2 di markup jadi 7. Nah, kan kacau seperti itu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi sebenarnya dalam proses pendidikan di Indonesia. Makanya tidak menyalahkan Menteri A, Menteri B, Menteri C, tapi harapan saya sebagai seorang pendidik, tolong dunia pendidikan itu jangan dibuat main-main, karena itu sebagai dasar. Makanya berikanlah kepada orang yang paham tentang kependidikan untuk mengurusi tentang pendidikan. Jadi seperti itu. Ya, Pak Nadiem itu bagus, dia sekolah di Oxford, tapi untuk diaplikasikan di Indonesia kan susah konturnya. Anak-anak yang di Indonesia dialus denger, di kasar ya orang iso. Itu adalah kontur anak-anaknya Indonesia. Dialus DNA malah melunjak, tapi di kasar ya mereka tidak bisa. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Jadi kita bahas satu komponen tujuan di dalamnya. Dalam kurikulum itu berisi tentang tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional atau tujuan yang ada di lembaga pendidikan tersebut, tujuan kurikulum yaitu tujuan yang ingin dicapai pada bidang studi atau mata pelajaran tersebut, atau tujuan instruksional atau tujuan yang ingin dicapai pada tingkatan tataran pengajaran. Instruksional tataran pengajaran dia tujuannya pengen menanamkan karakter dan lain-lain. Itu jadi masing-masing tujuan itu bermacam-macam. Ya memang kembali lagi dalam penyusunan RPP kalian membuat tujuan pembelajaran itu tidak semudah itu. Tinggal yang pengen kamu dalam pembelajaran itu kamu tanamkan itu apa? Apakah karakter
peduli lingkungan kah, atau karakter kerjasama kah, atau karakter lebih teliti kah, atau karakter kebangsaan kah, terserah. Jadi masing-masing, saya kira masing-masing guru itu tujuannya pasti berbeda-beda sesuai dengan ya kita berangkat dari tujuan pendidikan nasional, tujuan instruksional, dan tujuan-tujuan yang lain di situ. Kita melihat dari komponen isi dari atau materi yang ingin dikuasai dari setiap bidang studi. Jadi maksudnya kalau isinya bidang studinya tentang IPA, yo komponen isinya di dalamnya tentang keipaan, yo tentang IPS-an. Walaupun memang bisa kita integrasikan dengan mata pelajaran yang lain. Itu berurusan dengan poin yang ketiga, komponen organisasi dan strategi. Terdapat struktur horizontal dan vertikal. Ada 3 jenis, separated subject matter, correlated curriculum, dan integrated curriculum. Ini dulu saya coba praktekkan, karena dulu saya satu geng ya. Sekolahan itu tuh satu geng. Masuk bareng, keluar bareng juga. Keluar kafe, masuk kafe waktu itu. Jadi di situ ada saya dari IPA, terus ada Bu Hanis dan Bu Riza waktu itu dari matematika, Pak Dar, aku dari Pak Dar Kiem. Pak Dar itu dari bahasa Indonesia, Bu Fajar dari bahasa Inggris, Pak Dani itu sebagai dari bahasa Jawa. Coba kita Pak Wisnu terus itu dari olahraga. Yuk coba kita korelasikan supaya saling terkait, biar anak itu juga tidak hanya suka terhadap satu guru, dia juga bisa kita menanamkan dia juga bangga terhadap guru-guru. Hanya waktu itu saya di IPA, hari Senin membuat laporan atau presentasi atau apa, dia menggunakan bahasa Indonesia. Hari Senin, Selasa, Rabu dia menggunakan bahasa Inggris, Kamis, Jumat menggunakan bahasa Jawa, hari Sabtu itu menggunakan bahasa Indonesia lagi. Jadi dengan di situ mereka juga mau tidak mau yang mungkin dari luar Jawa juga akan belajar ke guru yang lain, ke guru yang bersangkutan tersebut. Nah, dengan itulah disebut dengan integrated curriculum, pemaduan beberapa bahan dari beberapa mata pelajaran. Saya mengajarkan tentang ilmu kebumian. Saya juga berkolaborasi dengan guru IPS di situ, guru geografi tentang geologi lapisan bumi dan lain-lain. Nah, jadi saya tidak serta-merta saya sampaikan di mata pelajaran saya hanya menyampaikan intinya. Coba nanti kalian pelajari toh, anak, Duk, di Pak Nafas seperti itu. Silakan nanti dibaca sama Pak Nafas tentang struktur bumi itu seperti apa toh, litosfer itu berapa meter, itu akan dijelaskan detail oleh Pak Nafas gitu. Nah, ini intinya jadi struktur bumi itu sekian ini. Nah, nanti didetailkan oleh Pak Nafas. Gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Selanjutnya ini juga sama. Jadi yang perlu tak garisbawahi dari slide ini adalah poin yang kedua, hidden curriculum. Kurikulum yang tersembunyi yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan moral dan peran guru dalam mentransformasikan standar moral. Terutama kalian nanti menjadi guru MTS, guru SMP IT, di mana kalian ada tanggung jawab menanamkan nilai-nilai keislaman. IPA kalian juga harus menanamkan tentang moral-moral keislaman. Nah, di situ itu yang disebut dengan hidden curriculum. Kalian pengen mengajarkan nilai-nilai Islam dalam IPA tapi tidak serta-merta dalam pembelajaran PAI seperti itu ya. Jadi kalian membelajarkan dalam IPA, IPA. Jadi kan harus bisa menanamkan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran PAI. Jadi itu sebagai nilai plus dari pembelajaran suatu pembelajaran. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir, anatomi kurikulum. Nah, makanya tadi itu saling berkaitan antara materi, tujuan, proses, evaluasi. Tergantung kalian pakai skema mana. Tujuan dulu, terus kalian menyampaikan materi, terus prosesnya bagaimana, evaluasi. Nah, evaluasi sesuai dengan tujuan enggak. Evaluasi harus berangkat dari materi, evaluasi juga harus berangkat dari proses. Makanya setiap pembelajaran Pak Widi jarang
menitik beratkan hasil akhirnya, tapi dia selalu menitikkan prosesnya. Insya Allah kalau prosesnya itu dia bagus, konsepnya itu lolos, apa namanya, kompetensinya dia lolos, pasti hasil evaluasinya pasti bagus, pasti itu. Tapi kalau prosesnya itu dia selama proses kompetensinya itu tidak terpenuhi, kurang terpenuhi semua, pasti hasil akhirnya juga tidak bagus. Makanya Pak Widi jarang melihat dari hasil akhirnya. Evaluasi itu hanya sebagai data penguatnya Pak Widi. Yang lebih Pak Widi tekankan adalah proses, karena semua itu saling berkaitan. Jadi nanti ketika kalian membuat evaluasi, membuat tes itu sesuai dengan prosesnya yang selama ini kalian ajarkan itu seperti apa, materi yang sudah kalian ajarkan itu apa, walaupun nanti sedikit dikembangkan karena memang kan mata alat evaluasi sekarang dituntut secara HOTS ya, high ordinary thinking skill kan. Nah itu memang karena untuk mengajarkan kalian untuk berpikir itu seperti apa. Nah itu memang boleh dikembangkan tapi tidak boleh keluar dari koridor yang sudah kalian ajarkan. Contohnya, kalian mengajarkannya 1+1 sama dengan 2. Ya nanti evaluasinya ojo 1 log 2, 1 log 200. Ya bakal raiso garap lah anaknya lah. Tapi kalian pengajarannya 1+1 sama dengan 2 ya kalian mengajarkannya mungkin dengan soal cerita. Saya memiliki 2 apel. Nah ini 2 apel jika diambil diambil adik saya 1 berarti memiliki apel berapa yang saya miliki. Berarti kan sama aja 10 dikurangi 2 dikurangi 1 kan. Berarti dia masih memiliki satu apel. Nah itu juga konsep matematika. Walaupun kita menjelaskan 1+1 sama dengan 2, itu kalau di secara matematis kan juga sama saja 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kan. Atau 1+1 sama dengan 2 kan, sama aja. Jadi tinggal dibalik-balik aja. Tinggal kita bagaimana membuat alat evaluasi itu betul-betul berangkat dari materi yang sudah kita ajarkan. Nah, di situ barulah itu yang bisa dievaluasi sesuai tujuan. Nah, materinya itu berdasarkan apa? Tujuan. Makanya kalau yang pernah mengikuti mata kuliah praktek dengan saya, pasti kesimpulan hasil praktikum itu harus berangkat dari tujuan praktikum itu apa. Kalau tidak sesuai dengan tujuan, berarti dia laporan praktikumnya itu menurut saya tidak lolos. Prakteknya tujuannya A, ternyata yang disimbolkan di situ adalah Z, ya nyambung. Yang saya ingin menilai tujuan berarti tujuannya mempelajari tentang apa, terus kalian praktikum itu berarti kesimpulannya, membuktikan bahwasanya konsep A itu ada dari praktik ini itu menghasilkan sesuai dengan konsep yang ada di tujuan. Malah benar ya gitu. Jadi nanti kalian ketika pembelajaran modelnya seperti itu ya. Oke. Ini slide terakhir untuk pembelajaran pada hari ini. Masih ada banyak slide lagi. Ini belum semua tak kirimkan ke kalian. Jadi untuk kalian baca-baca dulu supaya nanti ketika pembelajaran selanjutnya hanya Pak Widi itu menjelaskan penegasannya saja sih. Ini belum slide-nya semua. Ini baru masih 52. Kalau ditambah slide yang satunya mungkin ada ya hampir 200-an slide lah. Tapi kan untuk 1 semester, bukan untuk 1 pertemuan. Muntah-muntah lah 1 pertemuan 200 slide. Gitu ya. Jadi itu sebelum Pak Widi akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Oke, sambil menunggu ada yang ditanyakan, nanti Pak Widi pengen memberikan 1 tugas untuk kalian. Pak Widi pengen kalian bercerita. Mata kuliah bahasa Indonesia gimana? Pak Widi pengen kalian bercerita pengalaman pembelajaran ketika SD itu dulu bagaimana, pembelajaran IPA di SMP itu dulu bagaimana, pembelajaran di IPA di SMA itu bagaimana. Habis itu kalian simpulkan, apakah ada perbedaan enggak dari ketiga tahap pembelajaran itu bagaimana? Katakan ada, ya
kalian jelaskan adanya perbedaannya di bagaimana. Kalau tidak ada perbedaan, kita katakan tidak ada perbedaan. Podo wae monoton atau kami silakan. Silakan guru nembian orang tak kayak ngerti lah. Yang tahu kan Pak Widi. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Oh, ternyata dulu si Mbak Livia ketika pembelajaran di SD gurunya cenderung ceramah. Oh, di SMP gurunya mulai mengajarkan praktek dan lainnya, ternyata di SMA prakteknya lebih detail seperti itu. Berarti terjadi proses pembelajaran yang berkelanjutan di situ Pak. Jadi ketika SD hanya guru itu ceramah terus memberikan gambaran-gambaran umum tentang IPA itu seperti apa, sehingga saya itu tertarik terhadap pembelajaran IPA. Terus ketika SMP disukui dengan sedikit praktikum sederhana sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dan ketika SMA lebih detail sebenarnya. Itu kita lihat analisis seperti itu ya. Coba ya, 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. 1 lembar aja diketik di Office, mau kalian hias bentuknya seperti apa terserah, tulisannya warna-warni terserah sesuai kalian. Nah, nanti kalian ketik dulu di Word, terus kirimnya ke Pak Widi nanti di emailnya itu dalam bentuk PDF ya, supaya tidak berubah formatnya. Itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan enggak? Nanti untuk emailnya nanti tak kirim di grup, terus nanti tak buat di deskripsi biar tidak lupa kalau kelas kalian emailnya itu, karena masing-masing kelas nanti emailnya beda-beda supaya nggak kecampur aduk seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak mau tanya. Oke, Mbak Cinta. Untuk itu kan pengalaman cerita Pak. Itu untuk makul IPA aja atau semua ya Pak? Makul IPA dong. Oh, oke. Makasih Pak. Oke, ya sama-sama. Ya, ada yang lain? Santai aja, enggak apa-apa. Biar. Oh, Mas Heri, gimana? Mau pembelajaran berbasis gitar? Oke, Mas Heri silakan. Tak sambil minum ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Tadi untuk pemformatannya apakah seperti biasa? Tapi kurang dengar Pak. Maksudnya? Ini yang tugas bercerita ini apakah di bentuk tulisan atau hanya kita yang bercerita Pak? Ya, bentuk tulisan apa? Kalian berbagi pengalaman ketika SD dulu pembelajaran banyak gimana, SMP di mana, SMA gimana, diketik dalam 1 lembar, terus nanti dikirim dalam bentuk PDF ke emailnya Pak Widi, kayak gitu aja. Oke, siap-siap Pak. Oke, sip. Jadi nanti kita bisa berbagi ilmu nanti besok. Kan tak analisis dulu, tak lihat-lihat dulu. Oh, ini ada yang kita menarik. Nah, nanti kita analisis dulu. Komen di kelas kita orang ono riku-rikuhan, gak ono canggung-canggungan. Jadi kita sama-sama sharing. Oh, dulu saya pembelajarannya seperti ini loh Pak. Dulu saya pembelajarannya seperti ini loh Pak. Nah, supaya apa? Nanti ketika kalian menjadi guru itu sebagai inspiratif, sebagai informasi. Oh, saya jangan terlalu ceramah banget. Oh, saya mungkin bisa mengkombinasikan dengan pembelajaran yang lain sehingga anak di usia itu mereka nyaman dengan pembelajaran kita. Gitu ya, komen dituangkan sedetail mungkin. Oke, itu aja karena mungkin waktunya juga sudah berhabis ya. Jam 10.20 ya habisnya ya. Iya Pak. Oke, masih ada 4 menit. Baik, bagi yang tadi jaringannya keluar masuk, nanti saya share linknya. Insya Allah siang ini langsung saya upload. Kita ini jaringannya kayak api-api. Nanti semoga uploadingnya makin cepat. Terus nanti saya share link YouTube-nya. Silakan kalian yang merasa jaringannya tidak bagus, nanti bisa mengikuti via YouTube. Ntar nanti jam 12 malam terserah kalian nyamannya seperti apa. Tugas seperti biasa Pak Rudi selalu memberikan waktu 1 minggu. Jadi maksimal hari Senin jam 23.59. Oke ya, syukur kurang dari itu jadi Pak Widi masih bisa baca-baca dengan hikmat dan sambil mengopi-ngopi ria.
Gitu ya. Oke, itu dari Pak Widi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Widi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat berkuliah selanjutnya. Semangat, semangat. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, Hanif Udin. Tuh rebahan lagi. Baru lagi. Cari make pen ya. Untung biokimia nih WAG. Bapak, kapan Pak? Ayo.